Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Rizky Arya Primadita, ada Ibu Helen Yunike dan juga Nur Pratiwi. Hari ini kami akan membahas mengenai sleep and biological rhythms. Dimulai dari definisi tidur. Secara umum, tidur merupakan suatu keadaan di mana persepsi dan reaksi terhadap lingkungan individu mengalami penurunan atau bahkan hilang. Menurut Guiton and Hall tahun 1997, tidur adalah suatu keadaan bawah sadar di mana seseorang masih dapat dibangunkan dengan pemberian rangsangan sensorik atau dengan rangsangan lainnya. Nah, kita akan membahas mengenai kelistrikan di otak. Sel-sel syaraf atau neuron di dalam otak merupakan suatu jaringan sel yang berfungsi secara teratur dalam mengirimkan gelombang elektronik berupa impuls atau sinyal pesan. Aktivitas listrik yang berulang pada sel otak dapat mengubah perkembangan fungsi otak. Gelombang listrik otak disebut dengan brainwave atau gelombang otak. Gelombang otak ini diukur dengan alat yang dinamakan elektroencephalogram atau EEG. EEG ini berfungsi untuk memeriksa getaran, frekuensi, sinyal, atau gelombang otak yang kemudian dikelompokkan dalam beberapa kondisi kesadaran. Nanti gelombang otak ini akan mempunyai rentan yang berbeda-beda, yang dikelompokkan menjadi 4 gelombang. Yang pertama ada beta, alpha, theta, dan delta. Untuk beta memiliki frekuensi di rentan 12-25 Hz. Didominasi saat kondisi terjaga, aktivitas sehari-hari yang menuntut logika atau analisa tinggi. Contohnya pada saat kita sedang ujian. Untuk alpha, frekuensinya di rentan 8-12 Hz. Saat tubuh dan pikiran rileks namun waspada, misalnya ketika kita sedang melakukan aktivitas seperti membaca, menulis, dan berdoa. Untuk theta, memiliki rentan frekuensi 4-7 Hz, dominan dalam kondisi tidur apalagi disertai mimpi. Untuk delta, frekuensinya lebih kecil lagi, di rentan 0,5-3 Hz, saat tidur lelap tanpa mimpi. Kemudian, ada tahapan tidur atau stage of sleep. Ini dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, tahapan tidur paling ringan, disebut dengan tahapan yang kita masih setengah sadar. Untuk stage kedua, tahapan tidur yang lebih dalam. Stage ketiga, deep sleep atau tidur paling dalam. Dan yang keempat, ada tahapan REM, rapid eye movement. Pada tahapan inilah mimpi terjadi. Untuk pola tidur, biasanya dibagi menjadi 2. Ada pola tidur biasa dan pola tidur REM. Ciri-ciri untuk pola tidur biasa atau non-REM, yang pertama, denyutan jantung, tekanan darah, dan pernafasan yang teratur. Pada pola tidur inilah kita memiliki pola tidur yang berkualitas. Kemudian ada pola tidur REM mempunyai ciri-ciri gerakan mata yang cepat, jantung, tekanan darah, dan pernafasan turun naik. Kemudian ada abnormalitas tidur. Yang pertama ada insomnia. Ini ditandai dengan sulit tidur yang mempertahankan tidur. Penyebabnya biasanya kebisingan, kekhawatiran, obat-obatan, depresi, dan anxiety. Kemudian ada sleep apnea, ini gangguan tidur terkait pernafasan. Yang ketiga ada narkolepsi, ini serangan kantuk perlahan atau tiba-tiba saat melakukan aktivitas sehari-hari. Dan sangat berbahaya ketika kita sedang menyetir. Untuk periodic limb movement disorder, ini gerakan berulang tidak sengaja dari kaki dan tangan setiap 20-30 detik. Untuk selanjutnya ada REM behavior disorder. Ini bergerak penuh dengan semangat selama REM, memerankan mimpi dan terjadi kerusakan berbagai area pons dan midbrain. Mengapa kita tidur? Apa gunanya untuk kita dan apa yang terjadi pada otak kita saat kita tidur? Saat tidur, otot-otot kita beristirahat, mengurangi metabolisme, melakukan pemeliharaan sel di dalam neuron, memperkuat koneksi sinaptik, dan memperkuat ingatan serta fungsi kognitif lainnya. Ketika kita tidur, sinaps di dalam otak kita menyusut. Sinaps-sinaps itu beristirahat dan bersiap untuk kembali bekerja ketika kita bangun. Jurnal Science mengungkapkan bahwa sekitar 80% sinaps otak menyusut 20% saat kita tidur. Di saat kita tidur, otak
membentuk cabang-cabang dendritik yang baru dan memperkuat ingatan. Jadi, jika kita mempelajari sesuatu dan kemudian pergi tidur, ingatan kita akan menguat dan bahkan lebih kuat bila dibanding dengan sebelum kita tidur. Dalam sebuah studi, beberapa pelajar bersama-sama menghafal daftar kosakata dalam sebuah kamus bahasa asing. Mereka saling melemparkan pertanyaan-pertanyaan agar dapat benar-benar mengingat setiap kosakata yang telah mereka pelajari. Terbukti 12 jam kemudian, mereka yang belajar dan menghafal di pagi hari dan melanjutkan di malam hari justru banyak kehilangan kosakata yang telah mereka hafalkan. Berbeda dengan mereka yang belajar di malam hari kemudian tidur. Di pagi harinya, setelah bangun dari tidur, mereka dapat dengan mudah mengingat apa yang telah mereka pelajari semalam. Manfaat kedua, suhu tubuh kita meningkat 1 derajat sampai 2 derajat saat kita tidur. Cukup untuk menghemat sejumlah besar energi. Itulah sebabnya, begitu kita bangun tidur, kita memiliki tenaga untuk bekerja kembali. Ada satu lagi, ternyata tidur yang cukup juga menunda proses penuaan. Mau awet muda, harus cukup tidur ya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Pak Arya tadi, saat tidur REM memiliki ciri-ciri gerakan mata cepat, jantung, tekanan darah, dan pernafasan turun naik, aliran darah ke otak bertambah, dan otot-otot menegang. Dan ternyata tidur REM memiliki manfaat. Menurut Crick dan Mitchison, REM berperan penting untuk memperkuat ingatan. Manusia yang memiliki total tidur lebih banyak akan menghasilkan presentasi tidur REM yang lebih tinggi. Pada umumnya, tidur REM lebih banyak terjadi pada individu muda daripada yang tua. Contohnya, bayi yang baru lahir memiliki durasi tidur REM selama 8 jam per hari. Sementara orang dewasa kurang dari 2 jam per harinya. Meskipun tidur itu bermanfaat, tapi banyak juga yang menganggap tidur itu sebagai sesuatu yang mahal. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang kurang tidur. Dan tentunya ada bahaya-bahaya akibat kurang tidur ini. Kemampuan kognitif berkurang, sulit berkonsentrasi, berhalusinasi, dan mood yang terganggu. Mengapa kita bisa mengantuk dan tertidur? Di dalam otak kita terdapat bagian yang bernama nucleus accumbens yang memiliki peran menerima informasi-informasi yang menyenangkan dan mengatur hormon adenosin di dalam tubuh kita. Bila nucleus accumbens tidak menerima informasi atau stimulus yang menyenangkan, kita akan merasa jenuh dan hormon adenosin meningkat. Meningkatnya hormon adenosin dalam tubuh kita merangsang kita untuk mengantuk dan akhirnya tertidur. Penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Tiwi. Silakan, Tiwi. Terima kasih Bu Nike. Selanjutnya saya akan menjelaskan ritme biologis. Ritme biologis adalah perubahan siklus dalam cara sistem biologis berperilaku. Yang paling jelas adalah siklus bangun tidur. Jenis ritme biologis berkembang karena adanya faktor yaitu tempat kita tinggal mengalami perubahan siklus. Siang dan malam, musim panas dan musim dingin. Kita dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Oleh karena itu, kita perlu memiliki ritme yang dikelola secara internal atau ala pacu jantung endogen, utama adalah sekelompok kecil saraf yang disebut dengan nukleus suprasimatik atau SCM, yang terletak pada hipotalamus tepat di atas saraf optik, yang akan memperoleh informasi cahaya dari mata melalui saraf optik sehingga terjadilah mata kita tertutup. Jika endogen kita berjalan lambat, misalnya matahari terbit lebih awal dari sebelumnya, maka morning light secara otomatis akan menggeser jam ke depan menempatkan ritme sejalan dengan dunia luar.
Yang kedua, isyarat eksternal atau Zeitgeber exogen, di mana ahli biologi Uni Taili berpikir bahwa isyarat sosial adalah faktor utama sirkadian ritme manusia. Sementara ritme sirkadian kita bersifat internal dan akan berputar melalui kantuk dan bangun secara teratur. Isyarat eksternal yang disebut Zeitgeber atau dalam bahasa Jerman pemberi waktu atau sinkronisasi juga berperan dalam mengatur ritme yang terjadi secara alami. Jika kamu mengubah atau mengganggu Zeitgeber tertentu, maka menyebabkan perubahan ritme sirkadian kamu sehingga kamu sulit tidur. Ritme sirkadian atau sering disebut dengan jam biologis akan mengikuti perubahan aktivitas fisik, mental, dan perilaku manusia dalam 24 jam. Jadwal siklus manusia yang pertama pukul 00 sampai 02.59 pagi. Pada jam ini, perubahan hormon pada tubuh akan mengirimkan sinyal pada otak bahwa sudah saatnya tidur dan beristirahat. Hormon melatonin akan diproduksi lebih sehingga kita akan merasa lebih lelah dan mengantuk. Yang kedua, pukul 03 sampai 05.59 pagi. Suhu tubuh kita akan mencapai titik terendah pada jam ini. Hal ini terjadi karena energi Anda akan dialihkan dari menghangatkan badan ke fungsi penting lainnya seperti memperbaiki kulit dan melawan infeksi. Selanjutnya pukul 06 sampai 08.59 pagi. Pembuluh darah akan lebih kaku dan lebih padat, maka darah akan lebih kental dan lebih lengket. Ini berarti tekanan darah sedang tinggi-tingginya. Selanjutnya pukul 09 sampai 11.59. Pada pagi hari menjelang siang merupakan waktu terbaik untuk bekerja, belajar, dan beraktivitas karena tubuh sedang gencarnya memproduksi hormon stres yang disebut kortisol. Selanjutnya pukul 12 sampai 14.59. Bila Anda sering mendengar istilah jam tidur siang atau jam mengantuk, ini karena energi tubuh Anda sedang disibukkan oleh kerja sistem pencernaan. Organ-organ pencernaan akan lebih aktif dalam mengelola makanan yang Anda konsumsi saat makan siang sehingga kewaspadaan akan menurun. Hati-hati jika pada jam ini sedang mengemudi atau mengoperasikan alat-alat berat. Selanjutnya pukul 15 sampai 17.59. Di sore hari biasanya tubuh Anda akan meningkat secara ilmiah. Hal ini tentu berguna jika Anda ingin berolahraga dan membutuhkan pemanasan. Selanjutnya pukul 18.00 sampai 20.59. Hati-hati dengan makanan yang Anda konsumsi pada jam ini. Para ahli tidak menyarankan Anda untuk makan terlalu banyak pada malam hari karena pencernaan Anda sudah tidak bekerja sebaik di siang hari. Dan yang terakhir pukul 21.00 sampai 23.59. Bila Anda adalah orang yang suka bangun pagi, otak akan memproduksi hormon melatonin lebih cepat, yaitu sekitar pukul 9 malam. Namun, jika Anda sering begadang dan bangun lebih siang, maka hormon tidur tersebut akan dihasilkan pada malam hari. Ritme sirkadian bukan satu-satunya ritme biologis, ada dua ritme lainnya yang juga sangat penting. Yang pertama, ritme ultradian yang berlangsung kurang dari 1 hari. Salah satu contohnya adalah ritme suhu harian. Dan yang kedua, ritme infradian yang memiliki periode lebih dari 1 hari tetapi kurang dari 1 tahun, seperti siklus menstruasi pada wanita. Selanjutnya gangguan ritme biologis. Yang pertama, shift kerja. Pekerja malam seharusnya lebih waspada karena harus tidur di siang hari yang merupakan kebalikan dari ritme alami kita dan tidak sejalan dengan sebagian besar isyarat Zeitgeber. Yang kedua, jet lag, di mana gangguan tidur berupa rasa kantuk pada siang hari dan sulit tidur pada malam hari yang timbul setelah melakukan perjalanan jarak jauh dengan pesawat melewati zona waktu yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Terima kasih.